Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur dapat melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Azhar, dan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hal yang patut kita syukuri adalah bahwa kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, kesempatan di beberapa tempat di kabupaten kita, Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo, pada 2 hari kemarin dilanda oleh berbagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, berupa bencana banjir bandang, meluapnya beberapa sungai dan longsornya beberapa bukit yang di bawahnya ada pemukiman dan tempat penambangan bagi saudara-saudara kita yang mencari rezeki di sektor pertambangan. Kita mendoakan agar semua korban, baik yang hidup maupun yang meninggal, itu dapat diselamatkan, dan yang meninggal dapat ditemukan, karena terinformasi di lokasi penambangan ada lebih dari 20 orang yang diperkirakan tertimbun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada subuh yang dingin ini saya akan bercerita tentang satu kisah. Ada seorang kaya raya tinggal di suatu negara. Saking kayanya dia mempunyai rumah yang besar, mempunyai pembantu yang banyak, mempunyai mobil yang banyak, mempunyai usaha pertokoan, pertambangan, memiliki kapal pribadi, pesawat pribadi, dan banyak hartanya. Dia mempunyai seorang pembantu yang agak bodoh. Suatu ketika sang hartawan ini memanggil pembantunya yang bodoh itu. Dia memberikan hadiah kepadanya. Dia berkata, "Wahai pembantu, carilah orang yang lebih bodoh darimu dan berilah hadiah ini kepadanya." Pembantu pun menerimanya sambil berpikir, masih adakah yang lebih bodoh dari aku? Beberapa lama berselang, sang hartawan ini jatuh sakit. Sakitnya parah dan tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Menjelang kematiannya, dia memanggil pembantunya. "Wahai pembantu, rasanya tidak lama lagi aku akan pergi." Pembantu bertanya, "Tuan mau pergi kemana?" Sang hartawan ini menjawab, "Aku akan pergi ke suatu tempat yang jauh." Pembantu bertanya lagi, "Lalu kapan Tuan pulang?" Ya, tuannya ini menjawab, "Aku tidak akan pulang, karena di tempat yang baru itu tidak ada jalan pulang." Pembantu itu kemudian bertanya, "Lalu apakah Tuan telah mempersiapkan segala sesuatu di tempat tinggal yang akan Tuan pergi?" Jadi tuan itu menjawab, "Tidak." "Apakah tuanku telah membangun rumah yang baru di sana, agar tuanku tidak
kepanasan, kedinginan, dan punya tempat istirahat? Ya, tuannya itu menjawab tidak. Apakah tuanku membawa persediaan makanan, minuman, mobil, dan segala sesuatunya untuk dipakai di tempat yang baru itu? Tuan menjawab tidak. Apakah tuanku membawa peralatan-peralatan untuk mencegah kepanasan, kedinginan, atau tiba-tiba diserang oleh makhluk aneh? Ya, tuannya itu menjawab juga tidak. Sang pembantu terdiam. Bagaimana mungkin tuanku di tempat yang sementara ini menyiapkan semua fasilitas, sementara di tempat yang baru, yang kekal, tuanku tidak membawa apa-apa. Rasanya hadiah yang Tuhan berikan kepadaku untuk diberikan kepada orang yang bodoh, maka Tuhan adalah orang yang bodoh yang harus menerima pemberian hadiah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tuannya itu terdiam, kemudian menghembuskan napasnya yang terakhir. Hikmah dari cerita ini bahwa orang yang pintar itu adalah orang yang mempunyai kemampuan pengetahuan bahwa kehidupan yang kekal itu lebih baik daripada kehidupan yang sementara. Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang selalu memperhatikan apa-apa yang akan dibawanya untuk menghadapi kehidupan di akhirat kelak nanti. Itulah orang yang pintar. Di dalam surat Al-Hasr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hai orang yang beriman, hendaklah kamu mempersiapkan apa-apa yang akan kamu bawa pada hari esok nanti. Nah, hari esok itu adalah hari akhirat. Nah, inilah penjelasan yang perlu saya sampaikan pada subuh ini, agar kita ini setiap hari, setiap waktu gunakanlah untuk beribadah, mengumpulkan bekal untuk kehidupan nanti di alam akhirat. Kematian tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Saudara-saudara kita yang sementara asik mencari nafkah di pusat penambangan, tiba-tiba harus pergi selama-lamanya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi kami sendiri. Nasrullah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.